Sebanyak 7 polisi ditangkap imbas kasus kendaraan taktis atau rantis Brimob yang melindas pengemudi ojek online atau ojol hingga tewas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam. Mereka langsung diamankan oleh Propam Mabes Polri dan juga Propam Mako Brimob. Adapun 7 polisi yang diamankan tersebut yakni Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka C. Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, dalam keterangannya di RSCM Jakarta Pusat mengatakan, 7 polisi tersebut berasal dari Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya. Meski begitu, Abdul belum memastikan peran dari masing-masing pelaku dan masih melakukan pendalaman. Abdul menegaskan Polri bakal melakukan seluruh proses penanganan kasus secara cepat dan transparan. Penanganan kasus ini juga akan melibatkan pihak eksternal, yaitu Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Sebagaimana diketahui bersama, peristiwa rantis Brimob melindas ojol ini terekam video amatir warga yang kemudian viral di media sosial. Dalam video tersebut, rantis tampak melaju kencang karena kejaran warga. Kemudian terlihat seorang pengemudi ojol yang berusaha lari dari kerumunan. Naas, rantis tersebut justru tetap melaju kencang lalu melindas ojol dan meninggalkan kerumunan massa begitu saja. Alhasil massa marah dan memukuli bahkan mengejar rantis milik Korps Brimob itu. Pelaku sudah kita amankan yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Propam Mabes Polri dengan Propam Brimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya untuk Propam Mabes Polri bekerjasama dengan Brimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Pak Propam. Itu rekan-rekan yang kami sampaikan. Dan sekali lagi saya selaku Kapolda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf untuk berbuat korban dan juga kepada seluruh masyarakat Jakarta yang terjadi dari sore. Mudah-mudahan depannya kita dapat semakin beruntung. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Propam Mabes Polri telah mengamankan sebanyak 7 anggota Korps Brimob yang mengendarai kendaraan taktis atau rantis dan melindas pengemudi ojek online atau ojol hingga tewas. Saat ini 7 anggota Brimob tersebut masih menjalani pemeriksaan internal oleh pihak Propam. Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, dalam keterangan pada Kamis 28 Agustus malam mengungkapkan identitas 7 polisi tersebut, yakni Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka C. Seluruhnya berasal dari Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya. Mereka berada di dalam rantis yang melindas ojol di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suher juga telah membenarkan insiden maut tersebut. Asep lantas menyampaikan ungkapan duka cita terhadap keluarga korban dan berjanji memproses tuntas peristiwa ini. Adapun pemeriksaan terhadap 7 anggota Brimob tersebut dilakukan di Mako Brimob Kuitang, Jakarta Pusat yang jadi tempat dinas mereka. Hingga kini Propam Polri bersama Brimob masih mendalami peran masing-masing anggota dalam peristiwa tersebut. Pelaku sudah kita amankan yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Propam Mabes Polri dengan Propam Brimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya untuk Propam Mabes Polri bekerjasama dengan Brimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Pak Propam. Itu rekan-rekan yang kami
Imbas insiden kendaraan taktis atau rantis milik Brimob yang melindas pengemudi ojek online hingga tewas di Pejopongan, Jakarta Pusat, Istana Kepresidenan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Kamis 28 Agustus malam. Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah terus memantau situasi unjuk rasa dan telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak. Yang menegaskan bahwa istana memberikan perhatian khusus terhadap insiden tersebut dan meminta aparat kepolisian untuk bersikap sabar serta berhati-hati dalam pengamanan aksi. Selain pihak istana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan permintaan maafnya. Sigit mengaku menyesali peristiwa yang sampai memakan korban jiwa tersebut. Adapun insiden rantis, lindas, ojol hingga tewas ini buntut aksi demo yang dilakukan di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Hal ini bermula ketika kepolisian memukul mundur massa dari depan gedung parlemen tersebut. Alhasil bentrokan pecah di sejumlah titik termasuk di kawasan Pejompongan yang jadi lokasi kecelakaan. Pertama-tama tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi. Dalam hal ini kemarin tanggal 25 dan tanggal 28 ya, hari ini menyampaikan aspirasi, tentu kita menghormati, tetapi yang lebih penting bahwa saluran-saluran aspirasi itu bisa disampaikan melalui berbagai cara ya. Kalaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah, yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum, itu aja. Baik, berkenaan dengan apa yang menjadi aspirasi teman-teman buruh, sesungguhnya kami terus berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan teman-teman buruh, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini kita diskusikan, kita rancang bersama-sama berkenaan dengan masalah Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden. Untuk selanjutnya nanti akan kita tindak lanjuti dengan kita akan berkumpul lagi bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bersama dengan teman-teman serikat buruh, termasuk di situ kita juga melibatkan teman-teman Apindo, Kadin dan seterusnya, supaya Satgas dan Dewan Kesejahteraan Buruh ini bisa segera bisa bekerja sebagaimana yang kita sudah sepakati di dalam diskusi-diskusi kita gitu. Tetapi berkenaan dengan masalah hari ini teman-teman buruh menyampaikan aspirasi, saya kira itu sesuatu hal yang lain ya, yang itu juga tidak ada masalah sebagai sebuah penyampaian aspirasi yang nanti justru kita berharap dengan sekarang terbentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK itu akan bisa komunikasi jauh lebih intens. Pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal dunia imbas dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimob Polda Metro Jaya pada Kamis 28 Agustus malam saat polisi memukul mundur massa demo. Insiden tersebut terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, nyawa pemuda berusia 20 tahun itu tidak tertolong. Keluarga Afan yang mendapat kabar duka ini langsung mendatangi RSCM di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta. Dengan masih mengenakan jas hujan, keluarga menangis histeris dan meneriakkan nama Afan di ruangan rumah sakit. Kabar kematian Afan telah dikonfirmasi oleh Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristianto. Adapun Afan sendiri ternyata tulang punggung keluarga yang tinggal bersama 7 anggota keluarganya di kontrakan berukuran 3 x 11 meter yang berlokasi di Jalan Tayu Menteng, Jakarta Pusat. Pemilik kontrakan, Muri, mengatakan sosok Afan sangat diandalkan oleh sang ibu. Sebelum menjadi ojol, pemuda kelahiran 2004 itu pernah bekerja sebagai satpam. Muri mengatakan Afan adalah pribadi yang rajin, bahkan ia berangkat kerja dari rumah
sejak pukul setengah 6 pagi. Afan saat ini masih memiliki adik perempuan yang duduk di bangku SMP. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas insiden kendaraan taktis atau rantis Brimob yang melindas pengemudi ojol bernama Afan Kurniawan hingga tewas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam. Permintaan maaf itu disampaikan Listio Sigit saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus dini hari. Selain keluarga, Listio juga mengaku telah bertemu dengan sejumlah tokoh yang ada di lingkungan tempat tinggal korban, seperti pengurus RT ataupun pengurus masjid hingga RW. Listio Sigit mengaku sangat menyesali insiden yang menimpa Afan, hingga akhirnya membuat korban kehilangan nyawa. Lebih lanjut, Listio menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk membantu proses pemakaman korban. Listio Sigit juga menyampaikan permintaan maaf pada para pengemudi ojol atas insiden yang menimpa rekan mereka. Duka cita yang mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya Pak, ini kan tidak pertama kali terjadi. Sejak 2019 sudah ada berulang kali kematian karena penanganan polisi, termasuk kanjuruhan dan lain sebagainya. Kira-kira perbaikan ke depannya apa Pak dari polisi? Perbaikan ya, dan kalau tidak dilakukan pertanggungjawabannya apa Pak? Ya saya kira Karena tidak selalu terjadi itu Pak. proses akan selalu ada. Konkretnya Yang Pak, jelas perbaikannya Pak. evaluasi terus akan kita lakukan. Pak, evaluasinya Pak, perbaikannya Pak, kerja Pak. Pak, tadi ada di Simpang 5 itu kan ada kebakaran ya, dibakar ya Pak di depan Mabes Kuitang ini. Respon dari Kapolri ini bagaimana Pak? Ada kan sejumlah ojol juga ke depan Makobrimob Kuitang Pak, bagaimana Pak? Ya nanti kita akan rapatkan. Yang jelas kita tangani semuanya satu persatu dan mudah-mudahan semuanya bisa terkelola dengan baik. Saya kira itu. Pak, gimana itu Pak? Kondisi Yang lagi demo di Makobrimob ditembakin gas air mata itu gimana Pak? Itu rusuh juga Pak, iya polisinya. Ratusan orang beratribut ojek online mendatangi Makobrimob di Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam, imbas insiden rantis atau kendaraan taktis milik Brimob yang melindas seorang pengemudi ojol hingga tewas. Massa kemudian meninggalkan Makobrimob di Kuitang pukul 23.42. Namun sebelum massa membubarkan diri, beberapa orang yang tidak mengenakan atribut ojol melempari Makobrimob Kuitang menggunakan kayu ataupun botol minum. Selain melakukan pelemparan, massa juga merusak sejumlah mobil yang ada di sekitar Makobrimob, bahkan membakarnya. Pembakaran ini terjadi sekitar pukul 1:30 dini hari. Berdasarkan pantauan, mobil-mobil tersebut diparkir di seberang Makobrimob. Mulanya mobil itu hanya dirusak, namun kemudian kacanya dipecahkan oleh massa. Namun beberapa saat kemudian, massa menyulut api. Kurang lebih ada sekitar 8 mobil berplat sipil yang dibakar oleh massa. Sementara itu kondisi di depan Makobrimob pada Jumat dini hari tadi belum kondusif. Massa bahkan masih berada di lokasi meski polisi sudah berulang kali berupaya untuk memukul mundur mereka ke arah flyover Pasar Senen. Sejumlah personel Brimob juga berusaha untuk mengurai massa dengan sepeda motor serta menembakkan gas air mata. Massa pun membalasnya dengan tembakan petasan. Sebelumnya, massa ojol yang berdiskusi dengan program Brimob untuk menyelesaikan masalah driver yang dilindas. Mereka meminta kasus itu diusut tuntas. Pihak Brimob sendiri juga sudah berjanji menyelesaikan kasus tersebut.
Perwakilan dari Makobrimob Kuitang meminta maaf dan juga memeluk masa pengemudi ojek online selesai mediasi kasus driver ojol yang dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam. Berdasarkan pantauan, perwakilan Brimob bernama Kompol Jarif Jemi berjanji akan bertanggung jawab atas insiden driver ojol dilindas kendaraan taktis Brimob. Jemi juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya korban. Ia menyatakan ia mewakili pimpinan dan menyampaikan pertanggungjawaban terhadap korban dan juga keluarganya. Menurut Jamie, hal tersebut merupakan insiden yang tidak mereka inginkan. Selesai menyampaikan permintaan maaf, Jamie bersalaman dan juga memeluk perwakilan massa ojol. Setelah bersalaman dan juga berpelukan, anggota Brimob meminta massa untuk meninggalkan lokasi karena sudah larut malam. Dari Brimob perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi, kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban. Pasti akan diproses. Proses ya. Pelaku berapa orang tadi di mobil itu saja? Ini saya mau nanya berapa orang di dalam mobil? Itu berapa pelaku? Mohon maaf, kami belum tahu. Ini masih sedang dilakukan pendalaman. Tadi kan masuk tuh pelaku. Tadi saya lihat Pak. Ini ada video juga ya. Ini di video tadi. Ini masih dalam pemeriksaan karena itu satu pasukan. Saya ini maaf ya, assalamualaikum nih punten. Saya dari awal sampai dari jalan terus tahu kan. Saya datang baik-baik, assalamualaikum, kita minta keadilan. Karena ini negara hukum, bener kan? Saya pulang dari nyari, diam. Saya pulang dari ojol, ya. Saya pulang nyari, saya ngeliat teman saya ini meninggal begitu, orang Sukabumi. Nah saya kesini cuma minta keadilan. Berapa? Sama saya. Bukan Apa itu? Ya, nggak pakai pengeras suara itu. Rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan masyarakat, kami mewakili komandan satuan pimpinan kami. Ya, Gojek Indonesia kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Malam hari ini sedang dilakukan pemeriksaan kepada rekan-rekan kami yang melakukan pelanggaran. Jadi apabila nanti sudah ada perkembangan, teman-teman pasti akan monitor dan tahu. Kami akan Insiden pengemudi ojek online atau ojol yang tewas dilindas oleh kendaraan taktis atau rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam memicu gelombang aksi mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI Kerakyatan berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat 29 Agustus hari ini untuk menuntut keadilan dan juga pertanggungjawaban pemerintah atas peristiwa yang viral di media sosial tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Pusat BMSI Kerakyatan Muhammad Ikram saat dikonfirmasi pada Jumat hari ini. Dikatakan oleh Ikram bahwa lokasi aksi masih dalam tahap diskusi, namun pihaknya membuka 3 opsi, yaitu Makobrimob, Mabes Polri, dan Polda Metro Jaya. Unjuk rasa ini muncul salah satunya karena kegedaman mahasiswa terhadap insiden yang viral terkait dengan pengemudi ojol yang tewas dilindas oleh rantis Brimob saat warga berhamburan. Sementara itu ditemui dalam kesempatan terpisah, Ketua BEM Universitas Indonesia Atan Zaid Sultan mengonfirmasi pihaknya juga akan menggelar aksi di Polda Metro Jaya sekira pukul 1 siang nanti. Adapun untuk diketahui bahwa aksi atau insiden dari terlindasnya ojol tersebut terekam dalam video amatir warga yang kemudian beredar masif di media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan ada sebuah kendaraan taktis bertuliskan Brimob melaju cepat saat warga berhamburan. Mobil lapis baja itu kemudian melindas seorang pengemudi ojek online yang sedang berusaha untuk menghindar dari kerumunan. Bukannya berhenti, kendaraan tersebut justru terus melaju kencang dan melindas ojol tersebut
sehingga membuat massa yang ada di lokasi marah dan mengejar kendaraan taktis tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.